Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Yulia Reskitasari, NPM 2010010791 dari kelas 3B reguler Pagi Banjarmasin. Jadi, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang output primitif. Algoritma garis Bresenem. Prosedur untuk menggambarkan kembali garis dengan membulatkan nilai X atau Y ke bilangan integer membutuhkan waktu serta variabel X, Y, dan M merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Bresenem mengembangkan algoritma klasik yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer. Dengan demikian, tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap pixel setiap waktu. Algoritma garis Bresenem disebut juga dengan mean point line algorithm. Adalah algoritma konferensi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambarkan sebuah lingkaran. Algoritma garis Bresenem. Yang pertama, dua titik yang dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu titik sebelah kiri sebagian titik awal x0, y0 dan titik lainnya sebagai titik akhir x1, y1. Yang ketiga, hitung delta x, delta y dan 2 delta y dikurang 2 delta x. 4. Hitung parameter P0 sama dengan 2 delta y dikurang delta x. Kelima, untuk setiap xk sepanjang jalur garis dimulai dengan k sama dengan 0. Bila pk kurang dari 0, maka titik selanjutnya xk tambah 1, yk. Maka pk tambah 1 sama dengan pk tambah 2 delta y. Bila pk tidak memiliki titik selanjutnya adalah xk tambah 1, yk tambah 1, maka pk tambah 1 sama dengan pk 2 delta y kurang 2 delta x. Yang keenam, ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya sampai x sama dengan x1 dan y sama dengan yk. Aturan Bresenem. Jika pk bernilai positif, maka tambahkan hasil dengan b dan nilai x dan y ditambah 1. Jika pk bernilai negatif, maka tambahkan hasilnya dengan a dan nilai x ditambah 1, sedangkan y ditambah 0 atau tetap. Putaran diberhentikan jika koordinat x dan y sudah mencapai batas akhir. Selanjutnya ini ada contoh soal. Yang pertama, untuk menggambarkan algoritma Bresenem dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10,10 dan 17,6, pertama-tama ditentukan bahwa titik 10,10 berada di sebelah kiri, merupakan titik awal, sedangkan 17,16 merupakan titik akhir. Posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan dua buah titik. Terus tentukan yang menjadi titik awal x0, y0 dan titik akhirnya x1, y1. Kemudian kita hitung delta x-nya sama dengan x1 kurang x0, yang deltanya delta x 17 kurang 10 sama dengan 7. Delta y sama dengan y1 dikurang 0, delta y sama dengan 16 kurang 10 sama dengan 6. 2 delta y dikurang 2x
2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan 2 dalam kurung 6 dikurang 2 dalam kurung 7 sama dengan min 2. Hitunglah parameternya. P0 sama dengan 2 delta Y dikurang delta X sama dengan 2 dalam kurung 6 dikurang 7 sama dengan 5. Jadi ini ada pembahasannya. Jadi kita harus bandingkan if P0 kurang dari 0 XK ditambah 1, YK, maka PK tambah 1 sama dengan PK 2 delta Y. Else XK tambah 1, YK tambah 1, maka pada PK 1 sama dengan P0 tambah 2 delta Y kurang 2 delta X. Diketahui ins P0 kurang dari 0, maka PK tambah 1 sama dengan PK tambah 2 delta Y, 2 delta Y sama dengan 2 dalam kurung 6 sama dengan 12. Ins PO lebih dari 0, maka PK tambah 1 sama dengan P0 tambah 2 delta Y kurang 2 delta X. 2 delta Y kurang 2 delta X sama dengan 2 dalam kurung 6 kurang 2 dalam kurung 7 sama dengan min 2. Maka insnya adalah 2 delta Y sama dengan 12. 2 delta Y kurang 2 delta X adalah min 2. Jadi ini ada cara lebih singkatnya untuk menggunakan tabel. Dan ini hasilnya dalam bentuk grafik. Algoritma pembentukan lingkaran. Lingkaran merupakan objek grafik yang paling sering digunakan pada grafik sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik yang memiliki jarak R dari posisi pusat XC dan YC. Koordinat rektanguler. Persamaan lingkaran dengan titik pusat XC, YC dan radius R dapat didefinisikan menggunakan koordinat rektanguler berikut. X min XC pangkat 2 ditambah Y kurang YC pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kelemahan koordinat rektanguler. Kita dapat menggambarkan lingkaran dengan menggunakan persamaan koordinat rektanguler di atas. Akan tetapi, pendekatan ini menimbulkan dua masalah, yaitu yang pertama, persamaan tersebut mengandung perhitungan akar yang operasinya memakan waktu. Yang kedua, timbul gap yang cukup signifikan pada lingkaran ketika digambarkan. Koordinat polar. Lingkaran juga dapat didefinisikan menggunakan koordinat polar. Lingkaran yang sama dapat didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan R cos theta tambah XC. Y sama dengan R sin theta tambah YC, di mana 0 kurang dari theta kurang dari 2V. Kelemahan koordinat polar. Yang pertama, lingkaran dapat digambarkan dengan menggunakan persamaan koordinat polar. Tetapi fungsinya trigonometri juga membutuhkan kos yang tidak sedikit, sehingga algoritma yang disusun tidak akan efisien. Solusinya, untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari penerapan koordinat polar maupun rektanguler,
Breshenem menyusun suatu algoritma pembentukan lingkaran yang hanya menggunakan aritmatika integer. Secara prinsip, algoritma ini sejenis dengan algoritma penggambaran garis yang disusun oleh orang-orang sama. Solusi. Lingkaran merupakan objek yang simetris sehingga karakteristik ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pekerjaan pada saat menggambar lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 8 orang oktan. Lihat gambar 3x. Misalkan kita menyusun algoritma untuk menggambarkan lingkaran di oktan pertama. Maka koordinat untuk 7 oktan selanjutnya dapat ditentukan pada tabel 3.1 sebagai berikut ini. Algoritma midpoint. Tahapan penggambaran lingkaran dengan menggunakan algoritma yang dikenal dengan nama algoritma midpoint adalah sebagai berikut. 1. Input jari-jari R dan koordinat pusat lingkaran xc, yc, kemudian tentukan koordinat untuk titik awal yaitu x0, y0 sama dengan 0, r. Yang kedua, hitung nilai awal untuk parameter keputusan P. Untuk keputusan P0 sama dengan 1 min R. Untuk setiap xk mulai dari k sama dengan 0 dilakukan langkah sebagai berikut. Jika pk kurang dari 0, maka titik selanjutnya pada lingkaran dengan pusat 0,0 adalah xk tambah 1, yk. Dan pk tambah 1 sama dengan pk 2 kali k tambah 1 tambah 1. Jika pk lebih dari 0, maka titik berikut adalah xk tambah 1, yk min 1. Dan pk tambah 1 sama dengan pk 2 xk tambah 1 min 2 yk tambah 1. Di mana 2xk tambah 1 sama dengan 2xk tambah 2 dan 2yk tambah 1 sama dengan 2yk min 2. Algoritma midpoint. Yang keempat, tentukan titik simetri untuk 7 oktan lainnya dengan menggunakan tabel 3x. Untuk lingkaran dengan pusat bukan di 0,0, pindahkan setiap posisi piksel hasil perhitungan x, y dengan rumus x sama dengan x tambah xc, y sama dengan y tambah yc. Yang keenam, ulangi langkah ketiga sampai kelima, kemudian hentikan ketika x lebih besar sama dengan y. Contoh soalnya, untuk menggambarkan algoritma Breshenem dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 10, perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana x sama dengan 0 sampai x sama dengan y. Pembahasannya, x0, y0 sama dengan 0,0, r sama dengan 10. x0, y0 sama dengan 0,10, 2x0 sama dengan 0,2y0 sama dengan 20. Parameternya P0 sama dengan 1 kurang R. P0 sama dengan 1 kurang 10. P0 sama dengan min 9. Atau lebih cepatnya kita menggunakan tabel seperti ini. Dan ini hasil grafiknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.